Baik, kita awali kaji kita dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, hadirin, hari ini kita bersama lagi dalam sebuah kajian yang kita namai dengan Ngopi Berkah, ngobrol pagi bersama kajian Ahad. Pada prinsipnya kajian ini berupa tafsir tematis sesuai dengan tema yang kita pilih. Pada hari ini kita mengambil tema doa mengubah takdir. Nanti akan kita kaji ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis maupun pendapat ulama tentang masalah doa ini. Ayat yang akan kita kaji yang pertama adalah surat Al-Ghafir ayat 60 dan yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 186. Mari kita langsung baca saja surat Al-Ghafir ayat 60. Mas Mustafa silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, cukup dulu di situ. Jadi ayat yang akan kita baca, yang sudah kita baca ini adalah merupakan perintah dari Allah agar kita berdoa. Dan sekaligus ini menjadi dalil bahwa doa itu ibadah karena perintah Allah. Dan orang yang tidak mau berdoa dinyatakan di sini sebagai orang yang sombong. Kita akan kaji ayatnya. Saya baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala, dan berkata, siapa yang berkata? Rabbukum, Tuhan kalian. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Ud'uni. Jadi kalau ada lafal ini fi'il amr, namanya kalimat perintah. Ini bacanya kalau dipisah tadi kan rabbukum, kalau disambung rabbukumud. Tapi kalau dipisah maka rabbukum terus ud'uni, bukan ad'uni, bukan id'uni, karena huruf yang ketiganya yaitu ain itu berupa dhammah. Jadi kuncinya di huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah maka dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya kasroh dibaca kasroh. Jadi misalnya iqra, anro ya, ro. Huruf ketiganya ro. Iqra. Kalau itu kalau fathah maka i. Kalau kasroh isbir. Jadi fathah dan kasroh
huruf ketiga, maka dibacanya hamzah wasolnya adalah i. Sedangkan kalau huruf ketiganya u, maka dibaca u. Ud'uni. Ud'u artinya berdoalah kalian. Ud'u, berdoalah kalian. Ni, kepadaku. Astajib. Astajib itu sebetulnya asal katanya dari apa? Astajibu. Astajibu. Jadi apa? Istajaba fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yastajibu. Kalau pelakunya dia laki-laki, yastajibu. Kalau pakai hamzah berarti pelakunya siapa? Saya. Astajibu. Kalau kami pakai nun, nastajibu. Kalau kamu pakai ta, astajibu. Nah, jadi kalau ini astajib, maka itu adalah artinya saya. Nah, kenapa jadi astajib? Ini aslinya dari astajibu. Karena ini kalimatnya adalah merupakan syarat jawab. Jadi syaratnya adalah ud'uni, berdoalah kepadaku, maka. Nah, karena ada maka astajib, maka akan aku kabulkan. Jadi syarat jawab itu maksudnya kalau kamu berdoa maka. Nah, ini makanya yang tadinya astajibu menjadi astajib. Jadi kalau dalam satu kalimat syarat jawab itu fi'il mudhari'nya dari astajibu jadi astajib. Berdoalah kepadaku kalian kepadaku, astajib maka akan aku kabulkan lakum bagi kalian. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, yang mereka itu sombong, istikbar yastakbiru, ya, mereka sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, maksudnya adalah berdoa. Salah satunya berdoa. An ibadati, dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna, mereka akan masuk. Sayadkhuluna, mereka akan masuk. Jadi sa itu artinya akan, tapi agak lama, akan. Yang lebih lama lagi saufa. Saufa ya'lamun. Makanya terjemahkannya kelak. Sa dan saufa artinya sama-sama kelak, tapi sa lebih pendek dari saufa. Jadi sayadkhuluna, mereka akan masuk jahannama, neraka jahanam, dakhirina. Dakhirin itu artinya dalam keadaan hina. Awal asal katanya dari dakhoro, ya, dakhoro yadkhoru, dakhoro yadkhoru, pelakunya dakhirun. Kalau satu orang dakhirun, banyak orang dakhirun. Kenapa ini jadi dakhirin? Karena menunjukkan sebuah keadaan. Jadi dakhirin. Jadi dakhirin itu maknanya sama dengan dakhirun, tapi posisinya beda. Ya, sama subjeknya itu dakhirun, muslimun, mukminun. Tapi kalau jadi objek dia jadi mukminin, muslimin. Jadi objek. Dalam bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek. Jadi dakhirin itu asalnya dari dakhirun. Sekali lagi saya terjemahkan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, ya, maka akan aku kabulkan laku bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah, dari menyembahku, ibadati, dari beribadah kepadaku, saya dahuluna, kelak mereka akan masuk jahanam, ke dalam neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan hina. Kemudian kita akan baca tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, ini merupakan sebagian dari karunia dan kemurahan Allah, di mana Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya atau memerintahkan kepada hambanya untuk meminta kepadanya, dan dia menjamin
akan memperkenankan permintaannya itu. Ya. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini ulama yang lahir tahun 96 Hijriah, jadi dia gurunya Imam Malik. Salah satu gurunya Imam Malik adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah di antara hamba-hambanya karena dia selalu meminta kepadanya dan banyak meminta kepadanya. Dan orang yang paling dimurkai di antara hamba-hambanya karena tidak pernah meminta kepadanya. Ini kan kebalikan sama kita manusia ya. Baru ngutang 2 kali atau 3 kali saja, ditelepon udah gak mau makan, pasti mau ngutang lagi gitu kan. kata Mas Adit katanya kan. Jadi kalau Allah mah suka dimintai Pak, dimintai ya, bukan diutangi Pak ya. Kalau kita diutangi sekali 2 kali masih dikasih, 3 kali wah utang banyak. Jadi Allah itu beda dengan manusia Pak. Semakin kita minta, semakin Allah mencintai kita. Kenapa? Karena orang yang mau meminta itu berarti tahu diri Pak. Tahu dirinya gimana? Bahwa manusia itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Hanya Allah yang memiliki semuanya. Dia sadar diri bahwa Allah yang bisa memberi, Allah yang punya. Manusia nggak punya apa-apa, sehingga manusia nggak sombong. Ketika punya pun nggak sombong, ini milik Allah gitu kan. Apa yang disombongin Pak ya? Titipan. Tampan dikasih sama Allah. Kalau udah tuain kayak kita nih Pak ya, itu gak ada tampan lagi kan Pak ya. Harta milik Allah kalau udah kita diambil nyawanya ya kita gak punya harta lagi ya. Ya termasuk nyawa milik Allah ya. Semuanya milik Allah. Jadi kenapa orang yang meminta itu dicintai sama Allah? Karena tahu diri bahwa Allah yang maha kaya, Allah yang memang mampu melakukan segalanya, dan kita tidak punya apa-apa dan kita tidak mampu apa-apa. Makanya ada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Bahkan untuk berkata pun kalau Allah tidak kasih kekuatan, kita nggak bisa berkata-kata. Untuk menggerakkan jari saja kalau kita nggak kasih kekuatan sama Allah, kita nggak bisa apa-apa. Coba kalau kita lihat orang stroke Pak ya, orang stroke sama Allah sudah dicabut kekuatan untuk menggerakkan. Jadi kita jangan sombong ya Pak ya, masih bisa begini begitu kan. Nanti dicabut sama Allah dikasih stroke Pak. Udah nggak bisa apa-apa. Ya, jadi kenapa yang meminta justru dicintai? Karena Allah orang itu tahu diri. Kemudian yang kedua, ini juga masih di tafsir Ibnu Katsir, menukil dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, dan dari Zar, dari Yasir Al-Kindi, dari An-Nu'man Ibnu Bashir, ini sahabat, yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Jadi ini kalau hadis ini kan disampaikan Imam Ahmad dari siapa, sampai seorang sahabat. Sahabat mengatakan dari Rasulullah. Ini apa namanya, urutan periwayat itu namanya sanad. Sanadnya sampai nyambung ke Rasulullah. Dari Imam Ahmad bahwa Rasul pernah bersabda, inna du'a huwa al-ibadah. Sesungguhnya doa itu, dia itu adalah ibadah. Jadi selain tadi perintah Allah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rasulullah bahwa sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Jadi namanya ibadah kan harus dilakukan, harus dilakukan. Ad-du'a'u inna du'a'a huwa al-ibadah. Yang kedua tadi, yang pertama tadi perintah berdoa, yang
kedua adalah bahwa doa itu ibadah. Jadi kalau kita berdoa itu dapat pahala, Pak. Dapat pahala karena ibadah. Kemudian Rasulullah setelah menyampaikan bahwa sesungguhnya doa itu ibadah, beliau membaca surat ini, Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Jadi makanya ini sebagai salah satu tafsir dari ayat ini bahwa doa itu adalah ibadah. Yang ketiga, Imam Ahmad mengatakan, ini masih dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Waqi dan seterusnya, kemudian dari Abu Hurairah seorang sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man yad'ullaha azza wa jalla ghadiba alaihi." Man yad'ullaha, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah azza wa jalla, ghadiba, maka Allah murka. Allah itu marah. Ghadiba itu marah ya. Kita sebagainya murka. Maka Allah murka alaihi, terhadapnya. Jadi justru orang yang tidak pernah minta kepada Allah itu Allah murka. Malam yad'ullaha azza wa jalla ghadiba alaihi. Barang siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah murka terhadapnya. Jadi ada 3 pelajaran yang dari ayat ini. Tafsirnya yang pertama jadi bahwa doa merupakan perintah dari Allah, kedua doa merupakan ibadah, dan yang ketiga adalah yang tidak berdoa justru Allah murka kepadanya. Yang keempat, nah sekarang yang sesuai dengan judul, doa merubah takdir, pembahasan khususnya. Apa maksudnya doa merubah takdir? Dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis, tapi yang saya sampaikan ada 2 saja. Dari hadis dari Sauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, saya baca terjemahannya saja, sesungguhnya seorang hamba terhalangi dari rizkinya karena dosa yang dilakukan. Jadi kalau kita banyak dosa, rizki kita itu terhalang. Rizki itu banyak Pak ya, kebahagiaan, ketentraman, ini rizki yang tidak nampak ya, kebahagiaan, ketenangan, itu termasuk rizki. Anak yang soleh, istri yang solehah, itu juga termasuk rizki. Ya, termasuk harta juga rizki. Jadi salah satu penghalang rizki adalah dosa. Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rizkinya karena dosa yang dilakukan. Sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Hadisnya begitu bunyinya. Sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya perbuatan baik itu memperpanjang umur. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah ya. Dan ini merupakan hadis yang hasan, artinya bisa dipakai. Yang kedua, hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang dapat menolak takdir hanyalah doa, yang dapat menambah umur hanyalah amalan kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini gurunya, salah satu gurunya dari Ibnu Katsir yang tafsirnya kita baca. Ibnu Qayyim ini salah satu gurunya, menjelaskan dalam kitab Ad-Da'u Wad-Dawa'u, artinya kitab tentang penyakit dan obatnya. Jadi kalau mau
Ibnu Qayyim selain membuat kitab ini penyakit dan obatnya, ad-da'u wad-dawa'u, dia juga membuat kitab yang namanya Tibun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Jadi kalau bapak-bapak mau tahu bagaimana cara pengobatan Nabi, download di Google, ada yang sudah diterjemahkan, namanya Tibun Nabawi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu pengobatan baik penyakit fisik maupun non fisik. Jadi kalau mau jadi tukang ruqyah, itu baca kitab itu, Tibun Nabawi, ruqyah baik yang fisik maupun non fisik. Silahkan di-download di Google itu, Tibun Nabawi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini di kitab Ad-Da'u wad-Dawa'u, artinya penyakit dan obat. Beliau menyampaikan begini. Ini sekaligus mentafsirkan dari bahwa doa itu bisa merubah takdir. Jadi beliau bicara begini. Ada sebuah pernyataan yang cukup populer dalam bahasan ini. Jika sesuatu yang diminta oleh seorang hamba memang telah ditakdirkan, niscaya hal itu akan terjadi, baik ia berdoa atau tidak. Sebaliknya jika tidak ditakdirkan, tidak ditakdirkan, hal itu tidak akan terjadi, baik berdoa ataupun tidak. Bukankah demikian? Ini pertanyaannya, pertanyaan dari seseorang. Kemudian Ibnu Qayyim menjawab. Jadi pertanyaannya intinya kan, kalau sudah ditakdirkan mau doa atau enggak kan terjadi gitu. Itu anggapannya orang ini. Tapi Ibnu Qayyim menjawab begini. Sebagian orang menyangka bahwa pernyataan tersebut benar. Mereka pun kemudian meninggalkan doa dengan alasan doa itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Sikap seperti ini menunjukkan ketidakpahaman dan kesesatan mereka. Sebab konsekuensi dari pemikiran ini justru akan meniadakan atau menafikan salah satu bentuk atau beberapa faktor-faktor penyebab dari sebuah kejadian. Beliau menyampaikan kemudian, apa yang telah ditakdirkan itu terjadi karena adanya sejumlah sebab. Salah satunya adalah doa. Jadi doa itu sebetulnya mengantarkan kepada sebuah takdir. Tidak mungkin sesuatu terjadi begitu saja tanpa adanya sebab. Setiap kejadian selalu terkait dengan sebab tertentu. Jika seorang hamba melaksanakan sebab tersebut, maka terjadilah apa yang telah ditakdirkan. Sebaliknya, jika hamba tidak melaksanakannya, maka apa yang telah ditakdirkan itu tidak terjadi. Jadi maksudnya begini. Kalau kita berdoa, maka bisa begini ya. Orang sudah ditakdirkan akan kecelakaan pada perjalanannya. Kemudian dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Setelah keluar rumah, itu kan dijadikan bahwa akan dijamin keamanan selama perjalanan. Nah, karena doa itu, maka Allah menyelamatkan dia dari kecelakaan itu. Jadi istilahnya begini ya, mungkin belum jelasnya. Jadi takdir itu ada yang mu'alaq, yang digantung, ada yang mubrom. Mubrom itu yang tidak bisa dirubah. Yang mu'alaq adalah begini. Kalau hambaku ini berdoa minta diselamatkan, maka akan aku selamatkan. Kalau hambaku nggak berdoa, maka dia akan terjadi kecelakaan. Itu sama dengan begini, sama dengan orang lapar, kan bisa memilih ya, apakah dia mau makan atau tidak makan. Kalau dia makan, dia akan kenyang. Kalau dia nggak makan, dia akan tetap lapar. Doa prinsipnya seperti itu. Kalau dia berdoa untuk diselamatkan, maka ada takdir Allah bahwa dia selamat. Kalau dia tidak berdoa, ada takdir Allah bahwa dia akan mengalami kecelakaan.
Jadi doa sebetulnya merupakan salah satu ikhtiar. Apa ikhtiar? Ikhtiar itu memilih takdir yang lebih baik. Jadi ikhtiar itu bahasa Arab artinya memilih. Memilih apa? Memilih takdir yang lebih baik. Kalau kita lapar, kita bisa memilih mau kenyang, makan. Mau tetap lapar, ya gak usah makan. Contoh lagi, ada kereta lewat, kita naik motor ya, kita bisa milih Pak, tetap lewat, tabrak, ya Pak. Bisa memilih berhenti, ya selamat. Doa seperti itu Pak, doa itu seperti itu. Jadi ada takdir yang digantung oleh Allah. Maksudnya kalau kamu melakukan ini akan terjadi begini, kalau kamu melakukan ini akan terjadi begini. Jadi sesimpel itu doa. Kalau kamu berdoa maka akan aku beri yang begini. Kalau kamu gak berdoa akan terjadi begini. Tetapi Allah sudah mengetahui bahwa sesungguhnya hambaku itu akan memilih yang mana. Nah, itu namanya takdir mubrom. Kalau yang tadi yang memilih itu mu'allaq, tapi bahwa Allah mengetahui hamba ini pasti akan memilih berdoa, nah itu namanya mubrom. Ketentuan Allah yang sebetulnya Allah sudah ngerti. Mana mungkin Allah nggak tahu kan Pak? Itu namanya mubrom. Jadi apapun pilihan manusia sebetulnya Allah sudah ngerti, tapi dalam perspektif manusia itu memilih. Jadi beginilah hadirin, jadi namanya doa bisa merubah takdir, maksudnya adalah memilih takdir yang lebih baik. Makanya dalam doa kunut, coba yang terakhir apa coba kunut? Allahumma hdina fi man hadait, afina fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik lana fi ma waqina syarra ma qadait. Itu artinya apa? Waqina, dan jagalah kami, waqina syarroma, dari sesuatu yang buruk, qadoita, yang engkau tentukan. Coba kita masih berdoa dari ketentuan yang buruk yang engkau tentukan. Ini berdoa, jadi kita insya Allah dengan doa itu akan dihindarkan dari ketetapan Allah yang buruk. Itu menunjukkan bahwa takdir itu memang memilih, begitu ya. Kenapa judul ini bahwa takdir itu bisa dirubah, maksudnya begitu, takdir yang memang dalam ikhtiar kita. Ini kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan, dengan demikian doa adalah salah satu faktor penyebab yang paling kuat. Jika sesuatu yang diminta dalam doa ditakdirkan itu terjadi karena sebab doa tersebut, maka tidak benar jika dikatakan bahwa doa tidak ada manfaatnya. Sama halnya seperti mengatakan bahwa makan, minum, dan segala bentuk aktivitas atau perbuatan tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa doa itu tidak ada manfaatnya, itu sama dengan mengatakan bahwa mau makan, mau gak makan, itu sama saja. Tetap lapar misalnya gitu kan. Jadi sama saja mengatakan begitu. Mau tadi terobos pintu palang kereta api atau enggak terobos, itu akan sama saja. Kan gak masuk akal. Itu mengatakan bahwa doa tidak ada manfaatnya dengan takdir adalah sama dengan mengatakan bahwa kalau kita lapar, mau makan atau enggak makan sama saja. Kan gak sama. Jadi doa dan enggak doa pasti beda. Makanya kita banyak-banyak berdoa yang baik. Kemudian termasuk ketika Umar dulu kan pernah ada suatu provinsi yang terkena wabah, ya, itu sudah terkenal ya, waktu zaman Covid itu. Ini hadis ini sering disampaikan bahwa Umar akan memasuki daerah Syam yang saat itu terjadi wabah atau ta'un. Kemudian kalau ketika dia mau balik, ada yang protes, bukankah ini bentuk dari takdir Allah? Nah, Umar menjawab, kita lari dari takdir Allah yang satu ya, menuju takdir Allah yang lain. Ini ajarannya Umar. Jadi kalau kita
ikhtiar untuk tidak kena penyakit, misalnya dengan saya kan kena diabetes nih ya, saya berusaha dengan makan yang baik, jaga kesehatan, itu akan beda akibatnya kalau saya ceroboh, udah diabetes makan gula terus tiap pagi kan, itu pasti beda. Jadi ini takdir mu'allaq. Kalau hambaku berusaha seperti ini, ikhtiar begini, maka akan aku kasih takdir ini. Kalau dia tidak berusaha, akan saya kasih takdir ini. Ini namanya takdir mu'allaq. Seperti tadi Umar radhiyallahu anhu, kalau saya masuk ke Syam, ya pasti saya kena penyakit. Tapi kalau saya balik ke Madinah, ya saya terhindar dari wabah itu. Nah, demikian kira-kira sudah jelas ya yang tentang doa merubah takdir. Kemudian bagaimana syarat supaya doa dikabulkan? Itu teman ya. Yang pertama secara umum maka ada dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, dan ketika hambaku bertanya anni tentang aku, fa ini maka sesungguhnya aku qaribun dekat. Jadi ada orang bertanya di dalam asbabun nuzulnya ya, ada sahabat bertanya, Tuhan itu di mana? Tuhan itu di mana? Jawablah bahwa Tuhanmu dekat. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i, dia aku ujibu, aku mengabulkan dakwata, doa ad-da'i, orang yang berdoa, idza da'ani, ketika berdoa. Aku mengabulkan orang yang berdoa ketika berdoa. Syaratnya apa? Falyastajibuli. Satu, hendaklah mereka memenuhi perintah. Falyastajibuli. Falyastajibuli, hendaklah mereka memenuhi permintaanku, memenuhi perintahku. Syarat yang pertama ya, jadi syarat yang pertama falyastajibuli, syarat yang pertama, kecilin lagi volumenya. Falyastajibuli, maka hendaknya mereka memenuhi perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Jadi syarat pertama adalah hendaknya mereka memenuhi permintaan, memenuhi segala perintahku, wal yu'minu bi, dan mereka hendaknya. Jadi tafsirnya dari beriman kepadaku, tafsirnya adalah menurut Imam At-Tabari, wal yu'minu bi maksudnya adalah membenarkan semua yang disampaikan Allah melalui Rasulnya. Maksudnya wal yu'minu bi adalah liyusaddiquna, membenarkan semua yang disampaikan Allah melalui Rasulnya. Kemudian la'allahum yarsyudun, agar mereka berada dalam kebenaran. Yarsyudun maksudnya adalah dia membimbing dengan hal itu yang mereka kerjakan, ya karena memenuhi perintah dan selalu membenarkan apa yang disampaikan Rasul, maka mereka akan mendapat bimbingan kepada jalan yang benar. La'allahum yarsyudun maksudnya mereka akan mendapat bimbingan kepada jalan yang benar. Kemudian hadirin, ini syarat umum saja ya, syarat umum dikabulkannya doa. Jadi ada dua, memenuhi semua perintah Allah dan meyakini semua yang disampaikan Rasulnya. Sekarang ada cara Allah mengabulkan doa. Ini terdapat juga dalam tafsir Imam Ibnu Katsir.
menyebutkan sebuah hadis dari Imam Ahmad. Jadi Ibnu Katsir sering mengambil hadis dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdul Mutawakkil An-Naji dari Abu Sa'id. Abu Sa'id ini sahabat, bahwa Nabi SAW bersabda, tidak seorang muslim pun yang memanjatkan suatu doa yang di dalamnya tidak mengandung permintaan yang berdosa. Jadi nggak boleh berdoa untuk sesuatu dosa. Misalnya doa apa? Ini contoh yang ekstrim Pak ya. Mudah-mudahan aku mau nyolong, mudah-mudahan nggak ketahuan. Mudah-mudahan Allah melindungiku supaya nyolongku nggak ketahuan. Itu kan permintaan dosa. Memanjatkan doa, tiada seorang muslim pun memanjatkan suatu doa yang di dalamnya tidak mengandung permintaan yang berdosa, tidak pula memutuskan silaturahmi, melainkan Allah pasti memberikan 3 perkara. Jadi ini cara pengkabulan doa itu ada 3 menurut hadis ini. Pertama, ada kalanya permohonan itu segera dikabulkan. Yang pertama. Yang kedua, ada kalanya permohonan itu disimpan oleh Allah untuk pahala di akhirat. Jadi meskipun nggak dikabulkan di dunia, nanti jadi pahala di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan dari suatu keburukan yang semisal dengan permohonan itu. Jadi kelihatannya aja Pak, kita kalau doa banyak tiap hari doa gini kan nggak dikabulkan, kelihatannya nggak dikabulkan. Padahal semua doa itu dikabulkan kalau memenuhi syarat. Pertama dikabulkan langsung sesuai permintaan, kedua kalau enggak disimpan nanti jadi pahala akhirat, ketiga dihindarkan dari suatu keburukan yang beratnya sama dengan seimbang dengan permohonan itu. Jadi 3 cara pengabulan doa itu begitu. Kemudian sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi menjawab, Allah Maha mengabulkan doa. Sekarang adab berdoa. Yang pertama, dalam berdoa harus tadarru'an wa khufyah. Ini ada dalilnya surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru'an. Tadarru'an itu maksudnya adalah memohon dengan kerendahan hati dan dengan sepenuh hati, kemudian dengan apa istilahnya mengharap, sangat berharap, tadarru'an, berharap kerendahan hati, kemudian dengan sepenuh hati dan sangat berharap. Jadi yang namanya doa itu ya jangan asal-asalan, hafalan saja gitu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jadi harus masuk ke dalam hati yang namanya berdoa. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nanti ada dalilnya. Jadi pertama tadarru'an, harus dengan kerendahan hati. Ya Allah, kerendahan itu apa sih? Saya hambamu, saya tidak punya apa-apa, saya tidak mampu apa-apa. Ya rendah hati, kemudian dengan sepenuh hati, betul-betul ya Allah saya mohon. Kemudian dengan sangat berharap. Tadarru'an wa khufyah maknanya adalah dengan khufyah artinya dengan suara yang lembut, ya, tidak dengan suara yang keras, kan? Tidak perlu dengan suara yang keras kalau kita berdoa ya. Jadi dengan selain tadi ya rendah dengan kerendahan hati, sepenuh hati, dengan sangat berharap, juga dengan suara yang lembut. Kemudian yang kedua, harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Jadi janganlah paling juga nggak dikabulkan, dosaku masih banyak ya. Nggak boleh begitu. Ini ada hadisnya. Saya langsung baca matannya saja, isinya aja. Rasulullah bersabda, hati manusia itu bagaikan wadah, sebagian diantaranya lebih memuat daripada sebagian yang lain. Karena itu
apabila kalian meminta kepada Allah, wahai manusia, mintalah kepadanya, sedangkan hati kalian merasa yakin diperkenankan. Karena sungguhnya Allah tidak akan mengabulkan bagi hamba yang berdoa dengan hati yang lalai. Termasuk lalai itu tidak yakin bahwa doa dikabulkan, itu lalai. Termasuk lalai juga mulutnya berdoa tapi hatinya tidak ikut berdoa hatinya. Kemudian doa yang yang dikabulkan juga doa yang tidak pernah merasa capek. Di sini disebutnya tidak tergesa-gesa, tapi maksudnya sebenarnya tidak pernah merasa capek. Jadi gini, wah aku udah bolak-balik doa tapi nggak pernah dikabulkan. Itu termasuk yang tidak boleh. Ini kata hadisnya begini. Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, dikabulkan bagi seseorang di antara kalian selagi dia tidak tergesa-gesa mengatakan, aku telah berdoa tetapi masih belum diperkenankan juga. Di bahasa Arabnya, da'autu falam yustajab li. Nah, jadi tidak boleh mengatakan aku sudah berkali-kali tapi nggak pernah dikabulkan. Padahal setiap doa itu dikabulkan. Kalau nggak sekarang, nanti di akhirat atau dia dihindarkan dari keburukan. Setiap doa dikabulkan. Jadi nggak boleh mengatakan begitu. Ya, ini termasuk doa yang nanti jadi nggak dikabulkan kalau kita mau ngomong begitu. Kemudian sekarang waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ini saya langsung nggak baca dalilnya ya supaya cepat. Pertama, waktu sahur menjelang subuh, itu waktu yang mustajab ya untuk berdoa. Yang kedua, jadi kira-kira setengah jam sebelum subuh lah ya, itu waktu sahur, setengah jam sebelum subuh. Kemudian yang kedua, waktu hari Jumat. Di kapan? Yang ini menurut pemahaman ulama ya, ada dua. Pada saat duduk imam di antara dua khutbah, itu sangat mustajab berdoa. Jadi berdoalah ya. Maka sebetulnya yang bagus itu berdoa. Jadi bukan bersolawat sebetulnya. Kalau imam duduk di antara dua khutbah, maka kita berdoa. Itu sangat mustajab. Bisa pula pada ba'da asar sampai tenggelam matahari. Ini menurut pendapat ulama ya. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, khususnya menjelang buka. Yang keempat, pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ketika para jemaah haji berArafah, kita di sini dianjurkan berdoa pada hari Arafah. Kapan Arafah itu dilakukan? Sebelum zuhur atau setelah zuhur? Yang udah pernah haji nih, setelah zuhur. Jadi doanya setelah zuhur. Arafah itu setelah zuhur. Jadi biasanya kalau setelah zuhur semuanya khusyuk berdoa ya, sampai asar tuh doa zikir sampai asar. Kemudian yang selanjutnya adalah doa antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah juga makbul, waktu yang mustajab. Yang berikutnya doa setelah sholat. Setelah sholat juga mustajab. Setelah sholat. Tidak saya baca dalilnya ya. Kemudian doa yang tidak dikabulkan. Ini saya cepat saja. Doa yang tidak dikabulkan, pertama, orang yang harta dan makannya dari sesuatu yang haram. Jadi makan haram, baju haram, semuanya haram, maka itu menghalangi dikabulkannya doa. Hati-hati dengan barang yang haram. Kita kadang-kadang nggak sadar tuh sesuatu yang tidak diperoleh dengan cara yang halal, bukan haknya. Ya. Kemudian yang kedua, hati yang lalai tadi ya, hati yang lalai mengingat Allah. Mulutnya berdoa tapi hatinya tidak serius. Ya. Yang ketiga, tidak serius dalam berdoa. Ya. Yang keempat, meninggalkan kebaikan dan mengerjakan keburukan. Jadi orang yang sudah tidak amar ma'ruf nahi mungkar ini juga termasuk yang doanya tidak dikabulkan. Jadi meninggalkan kebaikan dan mengerjakan keburukan. Yang berikutnya berdoa untuk maksiat, ya jelas tidak dikabulkan.
Kira-kira begitu saja, karena waktu sudah jam 6 lebih seperempat jam. Mudah-mudahan kita tidak lelah untuk berdoa, karena doa ini adalah sebuah ikhtiar